Katakanlah kita bicara cagar budaya, satu bangunan bersejarah gitu ya. Nggak bisa dia tiba-tiba karena untuk kepentingan pemanfaatan ekonomi diubah menjadi mall gitu ya. Karena itu akan menyalahi fungsi dasar dari si bangunan gitu. Nah, artinya ada memang objek-objek budaya yang memang sebaiknya tidak dimonetisasi, tidak dikomersialisasikan. Memang sekarang sudah sesuai gitu Pak. Ada targetnya nih, 5 tahun dapatnya ini, dapat nih targetnya, atau ada yang belum dapat nih targetnya gitu. Atau memang kayaknya salah arah nih gitu ya. Harus kita perbaiki lagi gitu Pak. Gimana Pak? Pemerintah itu harus berlaku sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Artinya dia memudahkan ya, fasilitator kan artinya pihak yang membuat masyarakat itu mudah melakukan pemajuan kebudayaan. Dia harus membantu masyarakat. Nah, perwujudan konkretnya kalau tadi ditanya sama Teh Modi itu yang konkret ya, yang bisa kita rasakan semua itu adalah dana abadi kebudayaan. Halo Sobat Budaya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali dalam podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk beberapa episode ke depan. Nah, seperti biasa dalam podcast Budaya ini kita akan bicara seputar kebudayaan yang menarik yang mungkin belum dibahas dari sisi yang berbeda gitu. Dan pada episode kali ini kita akan bicara soal kalau ngomong budaya gitu ya, kadang-kadang yang kepikirin tuh seni pertunjukan gitu, tarian misalnya, makanan gitu misalnya ya. Tapi ternyata bukan hanya karya kreatif aja gitu kalau kita bicara soal kebudayaan. Di balik itu semua tuh ada ekosistem. Jadi kalau seni pertunjukan itu ada senimannya, ada penarinya gitu kan. Terus juga ada komunitasnya. Siapa nih yang menyelenggarakan seni pertunjukannya misalnya gitu. Terus ada sanggarnya, siapa yang mendukung ya? Oh, ada lembaganya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali tuh di belakang kebudayaan itu yang menyokong, mendukung gitu ekosistem kebudayaan. Ini kurang lebih gitu loh yang akan kita bicarakan pada episode kali ini. Nah, saya tentu aja nggak sendiri bicara soal ini. Ada pakarnya yang akan membantu saya untuk menjelaskan kepada Sobat Budaya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem kebudayaan gitu ya? Emang kenapa sih harus dijaga ekosistem kebudayaannya? Emang segitu khawatirnya kah kalau nggak dijaga gitu ya? Oke, sudah ada hadir bersama kita Dr. Martin Suryajaya SSM HUM. Tuh udah panjang banget itu predikatnya, Masya Allah. Terima kasih Pak Martin sudah hadir bersama kami. Jadi Pak Martin ini merupakan filsuf, penulis, konsultan kebijakan yang terlibat dalam penyusunan pokok pemikiran kebudayaan. Baik kebudayaan daerah maupun nasional dan aktif sekali dalam Kongres Kebudayaan Indonesia. Tuh luar biasa ya. Jadi Pak Martin, kalau kita mau ngomong kebudayaan nih soal ekosistem gitu ya, apakah memang kita harus jadi seniman dulu gitu kalau mau ngomongin kebudayaan gitu? Enggak sih, karena kebudayaan kan sebetulnya bukan hanya praktik-praktik seni yang dianggap tinggi ya, tapi semua praktik hidup masyarakat, bahkan termasuk misalnya mengantri, atau bepergian itu semua bagian dari kebudayaan. Jadi semuanya bisa bicara soal kebudayaan. Sebetulnya. Jadi dibilang budaya antri itu benar gitu ya. Betul. Budaya tertib itu berarti benar gitu ya. Oke. Jadi kita adalah salah satu praktisi kebudayaan loh. Ini Sobat Kebudayaan, bukan harus yang tinggi-tinggi katanya Pak Martin seperti itu. Sobat Budaya mohon maaf ya kalau suara saya agak kayak penyanyi kafe ini padahal bukan penyanyi. Tapi mudah-mudahan pembicaraan kita tetap seru ya dengan suara-suara serak-serak saya itu ya. Baik Pak Martin, tadi kan kita bicara soal ekosistem kebudayaan. Jadi yang dimaksud dengan ekosistem kebudayaan itu apa dulu deh? Coba diceritakan. Ya kalau kita biasanya ngomongin kebudayaan kan yang kepikir langsung karya seninya. Karya seni, karya budaya seperti misalnya warisan budaya atau cagar budaya gitu. Padahal kan selain objeknya, kita juga sebetulnya punya lembaga pendidikan di bidang kebudayaan. Misalnya FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Atau museum yang kemudian mengarsipkan, mengoleksi objek-objek budaya itu. Jadi
sebetulnya kalau kita petakan itu banyak sekali yang berurusan dengan kebudayaan, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai seniman atau pembuat suatu lagu dan seterusnya, tapi sebagai pendukung dari si sistem kebudayaan ini. Nah, ekosistem itu adalah keseluruhan hubungan yang menjahit semua unsur itu gitu ya. Jadi di sana ada kreasinya, ada produksinya, diseminasi, eksebisi, dan juga konsumsi objek budaya. Jadi bagaimana kita melihat kebudayaan itu sebagai satu siklus gitu ya, yang sifatnya bukan hanya berkaitan dengan penciptaan karya budaya, karya seni, tapi juga bagaimana masyarakat lalu mengkonsumsinya. Berarti kan mereka butuh misalnya jurnalis atau reporter yang melaporkan tentang karya seni atau karya budaya itu. Jadi keseluruhan mata rantai itulah ekosistem budaya. Tapi kalau bicara ekosistem kebudayaan itu artinya harus luas banget kah? Atau misalnya ada yang namanya ekosistem kebudayaan itu dalam lingkup yang kecil-kecil gitu di antara masyarakat, atau gimana sih? Ya, ekosistem itu beda-beda ya, tergantung dari objeknya. Kita mau membicarakan apa, misalnya kita bicara tentang satu karya budaya yang muncul di satu kampung di Jakarta gitu ya. Maka kita akan melihat bahwa sebetulnya karya ini bisa muncul karena masyarakat melakukan kegiatan apa. Mungkin karena mereka punya aktivitas yang membuat mereka bekerja sama menghasilkan sebuah karya gitu ya. Nah, itu yang ikut juga dianggap sebagai ekosistem. Jadi tidak hanya ekosistem dalam pengertian yang sangat global besar, tapi juga sebetulnya di skala lokal pun bisa. Oh, jadi kalau misalnya let's say pentas seni gitu. Ya, betul. Anak-anak SMA jadi panitia, cari sponsor dan sebagainya, itu ya bisa dibilang bisa gitu juga. Ya, Pak. Oke, nah sekarang kita bicara kondisi ekonomi, ekosistem kebudayaan Indonesia. Ya. Atau lingkup jelasnya di Jakarta dulu deh. Gimana nih Pak Martin? Kalau kita bicara soal ekonomi budaya itu kan sebetulnya dia bagian dari ekosistem ya. Kalau kita ngomong tadi itu kreasi, produksi, diseminasi, begitu masuk ke tahap selanjutnya eksebisi dan konsumsi, itu kita ngomongin pasar kan. Kita bicara tentang bagaimana satu karya budaya, karya seni bisa menghasilkan manfaat ekonomi gitu. Yang di Jakarta itu sangat tinggi ya, maksudnya kegiatan-kegiatan budaya yang kemudian dimonetisasi atau kemudian dikomodifikasikan sebagai sesuatu yang bisa dijual gitu, dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Dan itu adalah satu proses ekonomi yang menggerakkan banyak aspek kehidupan kita gitu ya. Apalagi di Jakarta ya, begitu banyak konser yang ada di sini, kemudian ada banyak sekali pertunjukan, film dan seterusnya. Jadi keseluruhan kehidupan kota itu ditunjang justru oleh ekonomi budaya itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita kemudian kelompokkan itu sebagai kebudayaan, tapi sebetulnya itu adalah kebudayaan ya. Semua yang kita konsumsi, entah itu dalam bentuk streaming atau dalam bentuk live gitu ya, itu semuanya adalah bagian dari sektor kebudayaan ini. Baik, tapi kalau misalnya tadi Pak Martin bilang bahwa di Jakarta ini semua tumbuh gitu ya. Apakah karena ini masih ibu kota gitu ya? Jadi budaya-budaya yang tadi dianggap di awal gitu, yang pasti tarian gitu, dan jadi misalnya kita mengangkat etnisnya Betawi gitu, nggak survive gitu di kota besarnya? Mungkin nggak sih? Jadi kayak terputus gitu, bahwa memproduksi bisa, menyelenggarakan bisa. Namun kalau Pak Martin bilang sampai di titik bahwa harus ada pemanfaatan ekonomi dan sebagainya, kan biasanya di PRJ tuh kalau udah urusan ngomongin soal Betawian atau kebudayaan aslinya, itu jadi nggak berkembang atau gimana Pak Martin? Ya, jadi kalau kita bicara pemanfaatan ekonomi itu sebetulnya tidak semua objek budaya harus dibegitukan ya. Ada sebagian objek budaya, misalnya katakanlah kita bicara cagar budaya, satu bangunan bersejarah gitu ya. Nggak bisa dia tiba-tiba karena untuk kepentingan pemanfaatan ekonomi diubah menjadi mall gitu ya. Karena itu akan menyalahi fungsi dasar dari si bangunan gitu. Nah, artinya ada memang objek-objek budaya yang memang sebaiknya tidak dimonetisasi, tidak dikomersialisasikan. Tapi ada bagian lain yang bisa. Misalnya kalau kita bicara lagu gitu mungkin bisa itu ya, atau cerita rakyat kemudian dikembangkan menjadi karya sastra, dijual sebagai buku sastra, itu sangat bisa. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus kita pilah dulu gitu ya. Kalau kita bicara tadi seni tradisi Betawi, misalnya aspek apanya nih gitu. Kita bicara tradisi lisannya atau pertunjukannya gitu, yang kemudian sebagian mungkin bisa untuk keperluan monetisasi, tapi jangan sampai semuanya harus bisa dijual gitu ya. Karena itu akan membuat si kebudayaannya menjadi tidak lagi
berkembang secara organik gitu ya. Dia kayak dipaksa untuk menawarkan produk layanan yang bisa dibeli oleh masyarakat. Ya istilahnya bikin pertunjukan budaya tradisi tapi harus laku gitu. Nah, Jadi iya, harus iya, iya. mengikuti Susah ya. selera-selera yang bisa dijual gitu ya. Betul. Terima kasih loh Pak Martin udah menjelaskan ini. Nah sekarang kita ngobrol juga soal fasilitator pokok pemikiran kebudayaan daerah nih atau PPKD. Tantangan yang paling besarnya apa? Aduh pasti banyak nih kalau ngomongin tantangan sih, kayak saya udah kebayang nih. Yang Pak Martin temui saat menyusun kebijakan di berbagai daerah. Jangan berbagai daerah deh Pak, Jakarta dulu aja ya. Gimana nih tantangannya? Oke, jadi mungkin saya mulai dari PPKD dulu ya, pokok pikiran kebudayaan daerah itu. Itu kan sebetulnya satu dokumen yang diamanatkan oleh undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ya. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa setiap pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu wajib menyusun satu dokumen perencanaan kebudayaan yang disebut sebagai PPKD atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Nah, isinya apa? Isinya sebetulnya semacam pemetaan potensi budaya di setiap daerah. Misalnya ada berbagai macam sanggar, ada berbagai macam tari-tarian, tradisi ataupun modern. Semua itu dicatat di dalam PPKD itu. Dan setelah itu dia juga dirumuskan oleh si penyusunnya, kira-kira masalahnya apa nih yang menghalangi upaya pengelolaan kebudayaan di kawasan gitu ya. Yang itu kemudian di atas dasar masalah itu kemudian dirumuskan rekomendasinya kira-kira apa untuk 20 tahun ke depan. Jadi itu satu dokumen perencanaan yang dipegang untuk 20 tahun ke depannya untuk pengelolaan daerah itu. Dan yang nyusun juga menarik, yang menyusun bukan hanya dinas yang membidangi urusan kebudayaan dan juga badan perencanaan, tetapi juga komunitas. Misalnya kita bicara seniman masuk situ, dewan kesenian masuk, asosiasi profesi budaya seperti misalnya asosiasinya arkeolog, antropolog, itu juga masuk situ, juga masyarakat adat ya. Jadi semuanya itu harus diwakili di dalam sebagai tim perumus yang menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah itu. Nah, itulah yang membuat hasilnya cukup inklusif, artinya dia memotret bukan hanya dari sudut pandang pemerintah, tapi juga masyarakat. Gitu. Dan yang muncul sering di sana sebagai masalah atau tadi tantangan ya, kurang lebih gitu, adalah seringkali itu ya satu adalah tentu soal anggaran, itu selalu ya, itu isu abadi di Indonesia adalah kebudayaan selalu kurang anggarannya dibandingkan yang lain, dibandingkan pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan dan seterusnya. Seperti itu salah satu yang paling mencolok ya. Pak, tadi kan bicaranya PPKD ini untuk 20 tahun ke depan. Ya. Sementara nanti 20 tahun ke depan yang ikutan merumuskan itu mungkin udah berganti-ganti jabatannya dan melihat situasi, tiba-tiba ada hal apa gitu. Gimana tuh Pak, nanti belok-belok lagi nggak tuh perencanaannya sudah disusun 20 tahun terus melihat situasi, wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Sebenarnya walaupun itu berjangka 20 tahun ke depan ya, pokok pikiran kebudayaan daerah itu akan tetapi dia direvisi setiap 5 tahun sekali. Jadi artinya ketika 5 tahun berjalan, ada penyelarasan dengan program pemerintah daerah, kemudian dirasa perlu ada perubahan, itu sudah dilakukan perubahan itu dalam 5 tahun sehingga tetap bisa terjaga kontinuitasnya ya, kesinambungannya gitu ya, antara program besarnya dengan realitas konkret yang ada di lapangan. Jadi tapi si 20 tahun perencanaan itu tetap menjadi pegangan besarnya gitu ya. Perubahan-perubahan per 5 tahun itu melihat situasi yang perlu disesuaikan. Baik. Nah, gimana nih Pak Martin dengan pengalaman Kongres Kebudayaan Indonesia? Apakah setelah Kongres Kebudayaan ini ada perubahan-perubahan nyata yang terjadi dari hasil forum tersebut? Kalau boleh Pak Martin jelasin ke kita nih, ke Sobat Budaya, yang kita juga sebagai warga masyarakat tuh bisa melihat perubahannya gitu Pak. Maksudnya kalau secara kebijakan kan mungkin banyak gitu ya Pak, tapi kan kita yang umum-umum nih nggak ngelihat gitu hasilnya apa sih gitu Pak, coba. Ya, Kongres Kebudayaan Indonesia itu diselenggarakan di tahun 2018 ya. Itu konteksnya adalah untuk menjalankan amanat undang-undang yang tadi saya sebut ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan kenapa kongres itu dilakukan? Karena dia adalah forum untuk merumuskan yang disebut strategi kebudayaan yang memang diamanatkan oleh undang-undang itu. Harus ada satu dokumen di tingkat nasional yang mengarahkan pengelolaan kebudayaan 20 tahun ke depan, yang dasarnya adalah pokok pikiran kebudayaan kabupaten kota dan provinsi tadi gitu. Jadi strategi kebudayaan inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ahli di Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Nah, salah satu butir dari si Kongres Kebudayaan atau strategi kebudayaan itu adalah
poin ketujuh itu yang menurut saya sangat penting, disebutkan bahwa pemerintah itu harus berlaku sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Artinya dia memudahkan ya, fasilitator kan artinya pihak yang membuat masyarakat itu mudah melakukan pemajuan kebudayaan. Dia harus membantu masyarakat. Nah, perwujudan konkretnya kalau tadi ditanya sama Teh Modi itu yang konkret ya, yang bisa kita rasakan semua, itu adalah dana abadi kebudayaan. Itu adalah satu bentuk pendanaan yang sifatnya berkelanjutan karena dia merupakan hasil pengelolaan dari dana pokok yang besarnya 5 triliun. Nah, hasil pengelolaannya itu yang kemudian digunakan beberapa ratus miliar itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan seni milik komunitas, milik sanggar, ataupun karya kreatif inovatif lainnya gitu. Jumlah penerimanya ratusan setiap tahunnya. Jadi itu adalah satu solusi terhadap problem klasik kita tadi soal anggaran, bahwa kebudayaan itu selalu anggarannya kurang atau enggak, kadang ada kadang enggak. Nah, ini sekarang dengan adanya dana abadi kebudayaan hasil Kongres Kebudayaan, maka jadi ada satu sistem pendanaan yang stabil untuk sektor budaya. Dana abadi kebudayaan itu turunnya dari dia dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, gitu. Oke. Jadi pengajuannya rekomendasi dari Kebudayaan ya. Waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kemendikbud ya. Baik. Ya, sekarang di Kementerian Kebudayaan. Iya, sekarang udah berpisah lagi. Ya. Nah, si Kongres Kebudayaan Indonesia ini hanya di tahun 2018, apa setelah itu ada lagi Kongres Kebudayaan berikutnya sih Pak Martin? Dia ada lagi tahun 2023 ya. Jadi 5 tahun sekali dia. Dia berseiring dengan upaya untuk mereview kembali tadi ya hasil dengan PPKD tadi ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi setelah 2023 harusnya 2028 nanti akan ada lagi betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Sip. Nah, sekarang nih pertanyaannya mengenai peran seniman dan budayawan dalam memperkuat ekosistem budaya kota besar seperti Jakarta. Tadi kan tantangannya yang kita sudah tahu ya Sobat Budaya, pasti semua urusannya anggaran gitu kan. Dan tadi sudah ada tuh solusinya, dana abadi kebudayaan yang memang tapi harus melalui beberapa proses pasti ya dari entah komunitas dan sebagainya. Nah, kalau dari Pak Martin sendiri sebenarnya harusnya si peran seniman dan budayawan ini tuh apa gitu? Apakah mereka tugasnya ya udah pokoknya mencipta aja udah gitu, ya berkarya aja udah gitu, atau sebenarnya apa sih yang diharapkan peranan-peranan dari mereka ini? Ya, sebetulnya kalau pelaku seni, pelaku budaya, tugas utamanya adalah berkebudayaan ya, menghasilkan karya cipta gitu ya. Dalam berbagai bentuk, bukan hanya produk karya seni, tapi juga misalnya ulasan dalam bentuk kritik ya, kritik sastra, kritik seni dan seterusnya itu juga penting gitu ya. Jadi wacana-wacana yang menopang praktik seni itu juga penting untuk dikembangkan. Nah, tapi di lain itu juga perlu rasanya lebih memperhatikan juga aspek tata kelola dari kebudayaan gitu ya. Maka peran seperti Dewan Kesenian itu menjadi sangat penting. Di sana seniman berhimpun untuk memikirkan bagaimana sebaiknya pengelolaan seni budaya di Jakarta misalnya gitu ya. Apakah perlu masyarakat itu apakah perlu dirancang sebuah festival yang bisa mengajak lebih banyak masyarakat terlibat dalam sektor budaya misalnya seperti itu. Jadi keterlibatannya bukan hanya dalam menciptakan karya, tapi juga membantu mengurus tata kelola sektor kesenian kebudayaan itu. Ya mungkin juga termasuk kepada regulasi-regulasi yang bisa mendukung itu ya Pak ya. Baik. Ya ini tapi memang pasti ada seniman-seniman senior nih yang udah punya suara-suara gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah ini ternyata ya Pak Martin ini udah bukan fasih lagi soal kebudayaan, tapi juga filsafat tuh. Ya Allah Pak, pasti dulu nilainya A star semua ya Pak ya. Oke Pak, ini ngomongin soal filsafat, dunia filsafat dan penulisan kritis. Jadi kalau filsafat sama pembangunan kebijakan kebudayaan tuh gimana sih Pak? Maksudnya kalau kita ngomongin filsafat tuh kayak sebuah yang di awang-awang gitu loh Pak. Apa saya ya Pak pendidikannya nggak nyampe ya, soalnya kalau udah denger filsafat tuh ya ampun udah kayaknya nih kayak zaman Yunani gitu Pak. Kayak coba Pak Martin ajaklah kami bisa menyelami dunia Pak Martin dengan filsafat ini tuh gimana sih Pak maksudnya Pak? Oke, sebenarnya memang filsafat terkesan angker ya, abstrak gitu ya. Pak Martin lah yang ngomong angker, kalau aku kan bilangnya tuh tinggi gitu. Iya. Cuman sebetulnya dia tuh sangat praktis ya, bisa digunakan dalam keperluan sehari-hari. Misalnya ketika kita merumuskan program ya untuk perencanaan kebijakan gitu ya. Dengan cara berpikir filsafat tuh kita bisa memilah-milah tuh mana yang benar-benar penting, mana yang sebenarnya bisa dikesampingkan gitu ya.
Jadi kemampuan untuk memilah-milah informasi itulah sebetulnya esensi dari filsafat gitu ya. Dia isinya bukan sekedar teori tentang apa gitu ya, tapi lebih sebagai semacam metode berpikir gitu ya. Cara kita berpikir, memilah-milah informasi, karena di tengah situasi sekarang kan kita berhadapan dengan air bah informasi yang banyak sekali ya dari berbagai tempat. Yang sebagian ya kalau nggak dipilah itu ya kita akan overwhelmed ya, akan nggak tahu mesti melakukan apa gitu. Nah, seorang perencana, melakukan analisis kebijakan itu pasti memerlukan kemampuan untuk memilah-milah informasi itu, membedakan mana yang sebetulnya kita ingin tuju, mana yang enggak gitu ya, mana yang sifatnya good to have, baik kalau bisa kita punya, tapi nggak esensial, dan mana yang memang betul-betul wajib ada gitu ya. Dengan cara itulah kemudian filsafat bisa membantu kita untuk kayak merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan gitu ya, melihat misalnya bahwa yang dituju oleh kebudayaan itu bukan semata kekayaan ekonomi, tapi juga sesuatu hal yang sifatnya lebih umum, namanya kebahagiaan gitu ya. Maka itulah kemudian yang dijadikan visi dari strategi kebudayaan, Indonesia bahagia gitu. Bukan Indonesia yang kaya raya ya, tapi bahagia. Karena bahagia itu beneran nih Pak, ada nih Pak. Betul. Indonesia bahagia nih. Kapan sih Pak? Cita-citanya 2045. Cita-citanya. Oke, saya nanya kapan. Oh gitu, jadi Yeah. filsafat itu adalah metode cara berpikir yang akan membantu kita dalam memilah-milah mana nih yang harus diprioritaskan. Jadi sebenarnya sesimpel anak sekolah gitu, mau belajar sekolah apa mau ke basket gitu ya, semudah itu tuh sebenarnya termasuk filsafat tingkat bawahnya gitu ya Pak ya? Iya, semacam. Oke, jadi kebijakan-kebijakan itu memang pasti sudah melalui berbagai proses, dipilih mana yang situasinya sesuai untuk diprioritaskan, supaya bisa berkembang. Kan untuk mencapai ini harus masuk step satunya dulu, step 2-nya gitu kali ya Pak ya kira-kira. Betul. Oke, baik. Nah, sekarang nih Pak, dengan perkembangan yang sudah dibuat, tadi kan tahun 2018-2023, kebijakan-kebijakan yang sudah diatur berdasarkan filsafat itu. Juga ada PPKD yang per 5 tahunnya nanti juga akan disesuaikan. Nah sekarang ngelihatnya gimana nih Pak? Kebijakan-kebijakan budaya yang sudah ada, apakah memang sekarang sudah sesuai gitu Pak? Ada targetnya nih, 5 tahun dapatnya ini, dapat nih targetnya, atau ada yang belum dapat nih targetnya gitu? Atau memang kayaknya salah arah nih gitu ya, harus kita perbaiki lagi gitu Pak? Gimana Pak Martin? Ya, salah satu yang menjadi keberhasilan dari kemajuan kita di bidang kebudayaan itu adalah mulai berkembangnya model pendanaan kebudayaan yang berkelanjutan itu. Itu tidak hanya di level nasional ya, bahkan Jakarta pun sudah mengadopsinya dengan mencantumkan di undang-undang terbaru bahwa akan ada dana abadi kebudayaan Provinsi Jakarta. Gitu. Undang-undang terbaru itu maksudnya yang tadi 2017? Bukan yang terkait dengan undang-undang daerah istimewa Jakarta. Untuk menuju kota global ini ya, kan? Oke. Itu. Jadi ada penyebutan tentang dana abadi kebudayaan Jakarta, dan itu artinya kan bisa dibaca sebagai sinyal yang positif ya. Artinya daerah-daerah juga akan menyelenggarakan pendanaan yang sifatnya sistematis untuk sektor budaya. Di Jogja juga akan ada seperti itu ya. Dana keistimewaan yang diperuntukkan bagi pendanaan yang sifatnya mekanisme dana abadi semacam itu untuk kebudayaan. Itu satu ya soal pendanaan. Tapi di sisi lain juga yang menarik adalah bahwa praktik kebudayaan kita semakin berkembang ya. Artinya sekarang ini kan kita nggak lagi bicara tentang produk-produk budaya tradisi, tapi bagaimana yang tradisi itu kemudian diolah menjadi satu bentuk yang lebih kekinian berkaitan dengan ekspresi budaya yang kontemporer dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih maju gitu ya, yang itu kemudian memenuhi kegiatan budaya di masyarakat gitu. Dan itu suatu hal yang positif ya, karena dengan begitu perkembangan atau pemajuan kebudayaan itu terjadi. Karena kalau kita merujuk ke undang-undangnya, yang disebut pengembangan itu kan sebetulnya adalah pengayaan keragamannya. Jadi semakin satu objek itu variasinya banyak, maka dia semakin berkembang. Maka kalau kita mau memajukan kebudayaan, ya kita perkaya variasinya. Gitu ya. Nah, pemerintah melakukan fasilitasi, membantu supaya masyarakat bisa menjadi agen aktif untuk memperkaya keragamannya itu. Oke. Pertanyaan lagi boleh? Ya boleh lah ya Pak. Orang tugasnya bertanya soalnya di sini Pak. Oke, Pak Martin, gini nih. Kan dananya udah nih ceritanya nih. Masalah utama, tantangan utama adalah anggaran. Coba disolusikan dengan adanya dana abadi dan dana yang berkelanjutan. Oke nih. Terus kemudian tadi
bahwa ada pengembangan supaya kebudayaan itu bisa berlanjut. Nah, pertanyaan saya, ada nggak atau harus nggak, perlu nggak pembinaan dari seniman-seniman tradisi ini? Ya ini aku bicaranya soal kebudayaan, tapi kan sebenarnya banyak hal-hal lain ya, makanan, ya apa, gedung segala macam. Itu ada pembinaannya nggak sih Pak, bahwa kita bisa mengembangkan pengkayaan, keragaman, variasi dan sebagainya, tapi dalam lingkup yang masih punya soul-nya itu loh Pak, punya jiwa Betawinya atau lokalnya atau tradisinya atau Indonesianya gitu Pak. Karena kan seperti yang tadi Pak Martin bilang, jangan sampai supaya laku gitu, jadi dibikin modern, dibikin seru gitu, tiba-tiba tiktokan aja semuanya gitu. Maaf ya menyebut brand, tapi maksudnya gitu. Gimana Pak Martin? Iya, memang peran ini ya, itu kan sebetulnya berkaitan juga dengan peran pendidikan ya. Artinya kalau kita mau mempreservasi soul atau jiwa dari suatu praktik budaya, harus ada juga institusi pendidikan yang menjamin bahwa ada semacam riset, ada semacam inventarisasi, pengarsipan terhadap si jiwa dari si praktik budaya itu. Supaya kalau dikembangkan dia tetap punya orisinalitasnya. Ada bentuk aslinya gitu. Seperti itu. Nah, maka peran kalau kita bicara Jakarta ya, institusi seperti Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu juga punya peran di sana ya. Misalnya dia kan punya fakultas seni pertunjukan yang memang fokusnya pada misalnya tari Betawi gitu ya, yang bentuk-bentuk tari tradisi gitu ya. Yang itu adalah hal yang bagian penting dari tadi ya, usaha untuk melakukan pelindungan terhadap soul atau jiwa dari praktik-praktik budaya itu. Maka institusi pendidikan sangat-sangat penting di sini. Kita nggak bisa meninggalkan itu. Gitu. Berarti ya benar, boleh dikembangkan, tapi bentuk aslinya harus terdokumentasi gitu ya, tetap ada yang dipegang supaya nanti nggak hilang arah gitu, balik laginya kemana gitu ya Pak ya. Nah lagi nih sekarang kita nggak bisa menutup mata bahwa untuk pemajuan kebudayaan dan pengembangan ini harus terbuka dengan teknologi. Nah ini juga yang lagi rame soal artificial intelligence. Gimana nih Pak? Pak Martin ngelihatnya sebagai filsuf, sebagai ya yang berkaitan dengan kebudayaan gitu ya. Ini si teknologi ini jadi kayak dua sisi mata uang gitu nggak sih betul. Pak? Nah itu gimana nih? Ya sebenarnya kan teknologi itu kita mesti lihat kayak dalam sejarahnya ya. Dia tuh sebelum kita ngomongin AI, ngomongin artificial intelligence, kita kan sebenarnya punya teknologi ya dalam bentuk tradisi. Tradisi itu kan teknologi sebetulnya. Maksudnya caranya kapan kita harus bercocok tanam, pada musim berapa, pada bulan yang seperti apa, itu kan semuanya kita rekam dalam memori masyarakat ya. Dalam bentuk cerita rakyat, tradisi lisan, orang bertutur secara lisan. Semua itu sebenarnya teknologi, cara kita beradaptasi dengan lingkungan kan. Sehingga kita punya cara untuk mengatasi wabah penyakit misalnya, atau tadi ya bercocok tanam. Jadi segala bentuk tradisi itu sebetulnya adalah sebentuk semacam teknologi, karena semua itu adalah hasil dari inovasi. Dulunya nggak ada, lalu manusia bikin jadi ada, sehingga dia menjadi tradisi di generasi kesekian. Gitu. Jadi apa yang hari ini kita sebut tradisi, itu pada kali pertama dia ditemukan, dia merupakan inovasi, gitu. Bukan tradisi. Dia merupakan satu teknologi bahkan. Nah, jadi dengan cara berpikir seperti ini, kita juga nggak seharusnya takut atau khawatir berhadapan dengan teknologi hari ini ya, seperti AI dan seterusnya. Dia adalah bagian dari cara kita kemudian nantinya ketika kita sudah berhasil kombinasikan dengan praktik kesenian, kebudayaan kita, akan menjadi bagian dari peradaban kita juga gitu. Gitu sih. Bijaksana sekali nih Pak Martin ini, ya ampun Pak, saya masih bijak sini Pak, kalau Bapak udah bijaksana tuh gimana ya Pak, punya proses panjang ya Pak untuk bisa sampai di titik ini. Baik Pak, Oke. Hal lain Pak, untuk tadi kan kita udah bicara soal teknologi, AI lah ya gitu ya. Nah urusan yang teknologi, AI, pengembangan kemajuan zaman, ini pasti nggak lepas dari generasi muda nih gitu kan, dari anak-anak muda yang kita berharapnya dengan urusan Bapak bikin kebijakan untuk ekosistem kebudayaan, pengembangan teknologi, pemajuan kebudayaan, kan ujung-ujungnya buat mereka nih ya Pak ya, si generasi muda ini. Kita bikin apapun lah tadi yang harus dicatat lah, orisinalnya adalah untuk supaya anak-anak muda ini bisa terus tahu budayanya gitu kan Pak.
Nah, Pak Martin masih sempat lihat nggak nih respon-respon anak-anak muda saat ini dengan kebudayaan gitu? Sejauh mana sih mereka tertarik gitu dengan ekosistem kebudayaan, dan gimana sih caranya mereka supaya bisa ikut aktif berkontribusi gitu dalam pengembangan ekosistem kebudayaan? Saya pikir sekarang ini eranya juga sangat kondusif ya bagi pertumbuhan kebudayaan, terutama di kalangan Gen Z gitu ya, generasi setelah milenial. Ada semacam keterbukaan yang jauh lebih besar pada kesenian ya. Sekarang misalnya contohnya, kalau dulu tahun 80-90-an orang datang ke pameran, pembukaan pameran ya, atau bienal seni rupa gitu ya. Itu yang datang kan sedikit ya, para pakar atau mahasiswa seni gitu. Sekarang itu lagi. Betul. Sekarang itu semua anak muda datang gitu ya. Dia datang ke situ seperti datang ke mall gitu ya. Untuk paling nggak berselfie atau kemudian ngobrol sama teman-teman. Alasannya apapun ya Pak, mau bikin konten kah, apakah, tapi mereka datang dan melihat gitu. Jadi ada keterpaparan pada dunia kesenian, kebudayaan yang jauh lebih intens hari ini daripada dulu gitu. Dan itu saya pikir akan berdampak juga pada keterlibatan generasi Z ini di dalam praktik pemajuan kebudayaan ya. Mereka akan bisa dengan mudah menjadi seniman ya. Orientasi untuk menjadi seniman itu jadi terbuka kan. Jadi sekarang bukan lagi satu hal yang aneh, tapi jadi bagian dari ya memang cita-cita anak gitu. Seperti halnya jadi dokter atau jadi polisi gitu. Ingin jadi seniman itu juga satu pilihan yang semakin dibuka gitu. Dan ini yang kemudian bisa menghasilkan keterlibatan yang jauh lebih aktif di dalam proses pemajuan kebudayaan. Jadi saya optimis Gen Z itu sebetulnya yang akan menjadi agen utama yang akan menjalankan pemajuan kebudayaan gitu ya. Generasi yang paling muda sekarang itu kira-kira seperti itu. Jadi sejauh ini apa yang sudah dilakukan dengan melalui kebijakan kebudayaan dan semua hal yang sudah dilakukan baik dari berbagai instansi ya Pak, nggak hanya pemerintah aja, pasti juga dari banyak hal yang lain, itu saat ini berkembang secara benar ya Pak ya? Ke arah yang gimana Pak? Ya, sekarang langkahnya sudah bagus ya, artinya ada kerangka yang sudah disiapkan kan kalau dari segi pemerintah ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan turunannya, yang tinggal dikelola saja baik-baik seperti itu, maka akan menghasilkan sesuai dengan perencanaan tadi, strategi kebudayaan jangka panjangnya itu. Gitu. Dan di masyarakat juga dengan sendirinya masyarakat itu akan berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan, karena setiap orang kan sebenarnya punya dorongan untuk melakukan ekspresi budaya, entah itu bikin vlog atau bikin konten TikTok sekalipun, itu kan bagian dari usaha manusia untuk kemudian mengekspresikan kebudayaannya gitu ya. Jadi kita harus juga merangkul yang seperti itu. Jadi tidak bersikap anti lah terhadap yang seperti itu, karena itu juga bagian dari budaya yang kita miliki ya. Kita kalau yang terjadi di masyarakat, di generasi Z bertemu dengan yang terjadi di pemerintah, artinya selaras satu sama lain, maka saya pikir ide atau cita-cita Indonesia bahagia tadi itu sangat mungkin tercapai gitu. Di sini dibutuhkan filsafat itu ya Pak, bahwa supaya visi dan misinya nyambung gitu, supaya semuanya jadi selaras. Kadang-kadang anak mudanya mau bikin gini, ini bagian pemikiran yang matang-matang, kalau boleh nggak dibilang kuno tuh, kayak ngapain sih kok anak muda kayak gini, salah lagi anak mudanya jadi ciut gitu loh Pak. Tapi oke Pak, ini kita banyak banget yang pengen diajak ngobrol banget sama Pak Martin, seru sekali melihatnya. Bener kan ya Sobat Budaya ya, banyak hal-hal yang kita ternyata baru tahu, oh bisa kayak gini ya ternyata ya, bisa seperti ini ya pengembangan kebudayaannya. Tapi waktunya udah mepet nih Pak, udah kebanyakan ngobrol, nanti Bapak udah mesti melakukan kegiatan lain. Satu aja Pak, pesan yang mau disampaikan ke Sobat Budaya, silakan. Ya, jadi ya saya berharap ya dengan perkembangan zaman dan teknologi ini, kita bisa memandang kebudayaan jauh lebih inklusif gitu ya. Tidak lagi melihat kebudayaan itu sebagai satu hal yang ada di masa lalu, tapi juga aktif hidup bersama kita hari ini gitu. Jadi kita hidup bersama dengan kebudayaan, dan kita punya semacam tugas ya untuk memperkayanya, untuk mempertemukannya dengan inovasi teknologi dan seterusnya. Jadi yang saya harapkan adalah bahwa kebudayaan itu jadi satu proses yang memang hidup ya, bukan sebagai suatu hal yang dimuseumkan. Kurang lebih seperti itu. Budaya itu sebagai sesuatu yang hidup, bukan yang dimuseumkan gitu. Karena kita adalah bagian dari kebudayaan itu. Kita hidup loh. Itu ya Pak? Betul. Oke, ekosistem kebudayaan sejatinya adalah jalinan hidup antara pelaku, ruang, kebijakan, dan masyarakat yang saling mendukung seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Martin.
demi tumbuhnya kehidupan budaya yang sehat dan berkelanjutan. Karena tadi programnya aja 20 tahun loh. Ini mesti berkelanjutan, kalau nggak berhenti cuma sampai di 17 tahun. Nah, kemudian elemen-elemen ini semoga tadi Pak Martin juga udah bilang selaras, supaya harmonis dari semua yang terlibat itu, supaya kita punya energi yang sama. Kebudayaan itu tidak hanya lestari tapi juga relevan dengan zaman saat ini dan memberikan dampak yang nyata. Itu yang tadi saya tanyakan. Jadi dampaknya buat kita sebagai warga apa nih gitu kan. Tadi udah dijelasin juga. Oke, Pak Martin makasih sekali atas penjelasannya, obrolannya. Semoga nggak kapok diajak ngobrol dan tanya-tanya lagi ya Pak Martin ya. Siap. Terima kasih juga untuk Kain Menggah Agung yang sudah mensponsori saya pada episode kali ini dengan kebaya, dengan detail gapura-gapura. Ini kebudayaan juga loh, masuk ke dalam fashion ya kan. Dengan obi gitu ya. Baik, terima kasih Sobat Budaya udah ngobrol sama kami. Jangan lupa karena episode ini juga nanti akan ada tayang di YouTube. Jadi follow akun Instagram Disbud @disbudtki karena ada informasi yang lain, dan jangan lupa untuk follow, subscribe, terus segalanya ya. Pastikan untuk ketemu dengan saya lagi di podcast Budaya episode berikutnya. Sampai jumpa.